Halo semuanya, bertemu lagi di pembelajaran sosiologi. Kita ngebahas sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai integrasi sosial. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dimulai. Cukup. Nah, sebelum masuk materi pembelajaran, yang perlu kalian siapkan, yang pertama, buku catatan, alat tulis, dan modul belajar. Setelah video pembelajaran ini selesai, kita akan mengadakan diskusi bersama mengenai materi yang telah kita bahas. Diskusi akan dilakukan melalui kolom komentar. Apabila ada materi yang kurang kalian pahami, silahkan boleh ditanyakan melalui kolom komentar. Nah, jangan lupa sertakan nama dan kelas kalian ya. Nah, materi sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian integrasi sosial dan faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial. Sedikit mengulas kembali bahwa integrasi sosial adalah pembauran satu kesatuan atau pembulatan. Begitupun ada faktor pendorong dan penghambat dari integrasi sosial. Yang pertama, faktor pendorong terjadinya integrasi sosial yaitu adanya sikap toleransi, adanya sikap terbuka terhadap kebudayaan lain. Begitupun ada faktor penghambat dari integrasi sosial. Yang pertama, tertutupnya suatu kelompok terhadap kebudayaan lain, adanya sikap etnosentrisme, menganggap kebudayaannya lebih baik daripada kebudayaan lain, dan kelompok yang terisolasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai syarat terwujudnya integrasi sosial, bentuk integrasi sosial, dan proses terjadinya integrasi sosial. Apabila dari kalian ada yang tertinggal materi sebelumnya, kalian bisa melihat link di deskripsi box mengenai materi sebelumnya. Nah, terwujudnya integrasi dapat dibuktikan dari anggota-anggota masyarakat yang berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Adanya sikap toleransi, saling menghargai, sikap terbuka dengan perubahan, terjadinya kontak dengan kebudayaan yang lain. Nah, itu dapat dikatakan keberhasilan dari suatu proses integrasi sosial. Nah, sekarang mari kita simak pembelajaran yang akan kita bahas. Syarat terwujudnya integrasi sosial menurut William V. Ogburn dan Meyer Nimkop. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Adapun suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor. Di antaranya, yang pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Dan yang keempat, efektivitas komunikasi. Bentuk integrasi sosial. Bentuk integrasi sosial terdiri dari yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif merupakan integrasi yang terbentuk akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat memersatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, integrasi fungsional.
Integrasi fungsional merupakan bentuk integrasi yang terciptanya karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, daerah Aceh terkenal dengan pertanian kopinya, sementara daerah Jawa Barat terkenal dengan perkebunan tehnya. Nah, di sini terlihat adanya integrasi fungsional di mana masyarakat tertentu mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda yang dapat ditonjolkan. Kemudian, yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif merupakan bentuk integrasi yang tercipta berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam integrasi ini, penguasa menggunakan cara paksa dalam melakukan integrasi. Seperti contohnya, penerbitan undang-undang yang mengharuskan setiap individu untuk menghargai hak asasi individu yang lain. Proses terjadinya integrasi sosial, yang pertama, adanya akulturasi. Menurut Kunchan Raningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada sebuah kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima oleh masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Namun, umumnya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Nah, secara singkat, akulturasi merupakan peleburan dua kebudayaan atau persatuan dua kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing kebudayaan tersebut dengan menghasilkan kebudayaan yang baru. Nah, secara singkat, akulturasi merupakan percampuran dua kebudayaan atau peleburan dua kebudayaan yang berbeda, menghasilkan hal yang baru tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing kebudayaan tersebut. Kemudian, pada contoh akulturasi yang terjadi di Indonesia, terlihat pada bangunan Masjid Cheng Ho. Masjid Cheng Ho sebenarnya bernama Masjid Al-Islam Muhammad Cheng Ho Sriwijaya yang terletak di Jakabaring. Menurut sejarah, Masjid Cheng Ho didirikan atas inisiatif prakarsa sesepuh, penasehat, tokoh muslim, dan pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di bumi Sriwijaya. Masjid tersebut diresmikan tahun 2006 lalu. Dilihat dari arsitek bangunan Masjid Cheng Ho itu terdapat persatuan atau campuran dua kebudayaan antara unsur Cina, Melayu, dan arsitek di Nusantara. Hal ini menjadikan ciri khas dari Masjid Cheng Ho. Di sini ada peleburan dua kebudayaan antara Cina, Melayu, dan Islam. Nah, di mana dalam percampuran tersebut tanpa menghilangkan dari ciri khas masing-masing kebudayaannya. Nah, kemudian yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama walau terkadang bersifat emosional dengan tujuan mencapai kesatuan atau integrasi. Contoh asimilasi yang ada di Indonesia dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti berpakaian kebaya dan menggunakan jilbab. Nah, di sini terlihat asimilasi pada cara berpakaian wanita Arab yang menggunakan jilbab dipadukan dengan pakaian kebaya khas Indonesia. Akhirnya banyak wanita Indonesia yang berkebaya dan juga menggunakan hijab, sehingga menghasilkan gaya berpakaian yang baru. Di sini dapat dilihat adanya percampuran dua kebudayaan, namun menghilangkan ciri khas dari masing-masing kebudayaan tersebut.
di mana ciri khas menggunakan berjilbab itu biasa dilakukan oleh wanita Arab. Sedangkan pakaian kebaya itu merupakan pakaian kebaya khas Indonesia. Nah, di sini bersatu antara dua kebudayaan tersebut yang menghasilkan wanita Indonesia yang berkebaya juga menggunakan jilbab. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada akomodasi. Menurut Surjono Sukanto mengartikan bahwa akomodasi sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Akomodasi di dalam masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik tanpa menghancurkan pihak lawan, di mana akomodasi merupakan suatu proses penengah dalam menyelesaikan permasalahan, baik yang dilakukan oleh pihak ketiga ataupun melalui jalur hukum ataupun pengadilan, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran sosiologi kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.